Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di PTV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, kita masih terus tentunya mendengarkan dan memetik hikmah ya dari perjalanan Bapak Rido bersama dengan keluarga melawan COVID-19 dan tentunya harus melewati masa isolasi di Wisma Atlet yang mungkin bagi sebagian orang masih mendengarkan berita yang antara yang real atau yang hanya hoax gitu ya. Dan tentunya semakin banyak beredar berita-berita yang lainnya, dan untuk itu kami mencoba untuk memberikan satu pengalaman yang nyata yang dirasakan langsung tentunya oleh Bapak Rido terkait dengan bagaimana penanganan COVID-19 di Wisma Atlet. Nah, Pak Rido, ini ketika Pak Rido menjalankan isolasi bersama dengan istri dan anak begitu ya di Wisma Atlet, apa saja kegiatan yang dilakukan di sana? Mengingat masa isolasi itu tidak pendek begitu ya, cukup panjang. Berapa lama saat itu Pak Rido? Dari pihak tenaga kesehatan itu optimis gitu ya, kita akan keluar dalam waktu singkat gitu. Mereka juga memasang target bahwa pasien tersebut akan sembuh dalam waktu 5 hari saja gitu. Jadi memang obatnya semua dosis tinggi, kemudian setelah 5 hari itu obat sudah berkurang ya, hanya obat untuk kalau misalnya gejala masih ada seperti saya batuk, ya udah obat batuknya sama vitaminnya. Kemudian obat antivirusnya udah stop di 5 hari itu. Gitu. Jadi target mereka sih 5 hari sembuh, hari ke-6 atau hari ke-7 kita swab untuk konfirmasi apakah masih reaktif atau tidak. Dan kebetulan swab saya one shot gitu ya, artinya satu kali dirawat 5 hari, 7 hari, hari ke-6, hari ke-7 menunggu swab, satu kali swab langsung non reaktif, jadi sembuh cepat. Baik. Saya keluarnya hari ke-10 tapi agak lama karena hasil swabnya agak lama lagi di sana, lagi rame. Sedang ramai saat itu ya. Baik. Iya. Nah, kalau istri dan anak sendiri itu perlu berapa lama waktu isolasi di Wisma Atlet? Kenapa? Kalau istri dan anak. Mohon maaf tadi sinyalnya agak kurang. Baik. Putus-putus. Untuk istri dan anak dari Pak Rido sendiri berapa lama waktu isolasi? Kalau istri kan kebetulan hari ke-3 ya. Jadi saya sudah 3 hari di Wisma karena menunggu proses rujukan puskesmas yang kebetulan lama sekali. Baik. Akhirnya baru tiba di saat saya hari ke-3 gitu di Wisma, dan kondisi sudah mulai agak baik waktu itu. Kalau istri justru dia nggak terlalu bersih gitu. Artinya ada hasil swab di mana virus tersebut sebenarnya dalam kondisi lemah. Gitu. Hasilnya masih positif, tapi karena kondisi virusnya sudah lemah dan banyak terdeteksi bangkai-bangkai virusnya, kemudian gejalanya juga sudah tidak ada, jadi dia sifatnya sudah tidak menular lagi. Beda sama saya dan anak ya, anak saya yang 1,5 tahun itu hasilnya non reaktif, bersih, nggak ada, udah mati semua virusnya, kecuali istri ya. Istri memang waktu itu masih ada gejala masih ada sisanya, cuma oleh tim tenaga kesehatan udah boleh pulang dan tidak menular. Tidak memaparkan lagi begitu ya, karena kondisi virusnya saat itu sudah melemah begitu. Nah, Pak Rido, selain tadi mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh pihak Wisma Atlet begitu ya, atau pihak perawat, dan kemudian juga mengkonsumsi makanan yang juga setelah disiapkan begitu sesuai dengan analisis saat pertama kali kita datang, apalagi aktivitas yang dilakukan di Wisma Atlet? Olahraga pagi, olahraga sore, atau apa? Atau memang ada kemudian seperti itinerary-nya nih untuk para pasien di Wisma Atlet? Bagaimana? Apa ya? Ketika dikatakan kan katanya berjemur gitu ya, rajin-rajin berjemur. Justru saya malah malas berjemur gitu ya. Malas berjemur. Kita di sana tuh nggak kayak orang yang suka berjemur gitu ya, suka keluar. Karena memang kan aturannya udah jelas, kalau bisa jangan keluar. Kalau bisa jangan keluar, di dalam aja. Kalau mau berjemur ya buka aja jendela ya, nikmati aja matahari seadanya, Pak, nggak apa-apa katanya. Itu udah cukup baik, karena setelah kita kan waktu itu untuk menjadi duta COVID itu biasanya ikut seminar tuh, dan kebetulan ada seminarnya online juga, saya ikutin. Berjemur itu efektivitasnya sangat kecil gitu, karena COVID itu kan bersembunyi dalam paru-paru, bukan sembunyi dalam kulit, bukan sembunyi dalam area luar dalam organ gitu. Tapi dia sembunyi di area paling dalam, paru-paru bagian dalam, dan menempel di bagian bawah gitu. Ya kalau paru-parunya dibuka, dibongkar, kemudian jemur ya bisa hilang, tapi ini kan enggak. Gitu. Jadi aktivitas saya juga keluar jarang, paling 2 hari sekali, 3 hari sekali buat lari-lari, itu pun menunggu kondisi balkon itu sepi. Kemudian saya bawa anak,
pergi jalan di dalam itu, karena kebetulan ada wifi ya saya tetap mengajar di kelas live seperti ini, kemudian berkoordinasi dengan tugas-tugas mahasiswa saya tetap aktif bekerja sebagai seorang pembina kemahasiswaan di kampus dan lain-lain. Kebetulan ada semua kok fasilitasnya lengkap, jadi nggak ada halangan untuk saya tidak bekerja. Oke, dan itu tetap bisa dilakukan, artinya tidak membuat akhirnya mungkin banyak pikiran sehingga membuat sistem imun tubuh menjadi melemah, begitu kecapean lagi dan lain sebagainya, itu tidak dirasakan oleh Bapak Ridho ya? Iya, karena apa ya, kita gabut banget gitu kalau di sana nggak ngapa-ngapain gitu ya. Disuruh istirahat ya istirahat gitu. Tapi mau sampai kapan gitu kan ya. Kita juga sampai teman saya juga sempat bertanya, kamu nggak berinteraksi ya di sana, nggak ngobrol sama orang lain? Ngapain, kita kan ketular karena kita ngobrol sama orang lain gitu kan ya. Masa kita mau tertular lagi di sini gitu. Betul. Dan setelah hasil saya negatif, itu kan saya harus menunggu hasil istri dulu tuh. Betul. Dan setelah menunggu itu kan ada proses steril gitu. Saya udah sebenarnya diperbolehkan pulang, tapi karena saya nunggu istri, jadi agak lama tuh nungguinnya. Jadi betul-betul dilarang untuk keluar. Jadi kita masih sempat bikin tetap bisa mencuci baju ya. Karena mencuci kan nggak di sana nggak ada laundry gitu. Kita akan aktivitas mencuci tetap dilakukan sendiri, bersih-bersih kamar, ruangan tetap dilakukan sendiri. Bahkan waktu itu saya berinisiatif mau memasang spray sendiri gitu, karena takut juga itu sama perawat yang udah pakai baju astronot itu kan udah pasti yang pertama dia kepanasan gitu ya. Udah kepanasan, pasang spray kan kasihan. Yang kedua dia udah kemana-mana gitu loh, nanti dia bawa apa-apa gitu kan masuk ke dalam gitu. Jadi ya memang harus mandiri kita sampai di sana. Kecuali kita tamu VIP ya, kalau VIP kan ada sendiri, ya, lebih banyak fasilitasnya dibanding yang seperti kita yang mandiri biasa. Baik. Nah, untuk yang mandiri biasa tadi kan kalau kita melihat informasi di luaran begitu ya Pak Ridho, kita melihat ada tadi aktivitas olahraga pagi, aktivitas olahraga sore begitu yang kemudian juga sempat terpikir ini ramai sekali begitu, apakah kemudian sesama pasien ini tetap berlakukan social distancing atau bagaimana, karena memang cukup ramai melalui foto-foto yang beredar di luaran itu. Nah, sebenarnya kalau kondisinya sendiri di sana seperti apa? Iya, jadi memang masih ada aja ya namanya mereka nggak disiplin ya. Saya juga nggak mau menyalahkan sih. Baik. Ya mungkin kita kan biasanya kemungkinan besar tertular itu karena kita nggak disiplin. Dan parahnya lagi sikap tidak disiplin itu dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi ya ada yang merokok, ada yang nongkrong, ada yang berpolitik malah ya. Sampai berpolitik itu artinya tetap udah dirawat kena COVID, diobatin karena COVID, tetap aja bikin asumsi COVID itu nggak ada gitu. Masih aja seperti itu. Ada yang olahraga sore di bawah rame gitu kan ya. Dan rata-rata sih yang agak sulit untuk disiplin itu yang memang OTG. Yang klasifikasinya OTG atau orang tanpa gejala. Memang orang yang tanpa gejala itu selalu merasa dirinya sehat walafiat, dia bisa lari 3 kilo, 2 kilo, olahraga dari setiap pagi sampai pagi dan sore, berjemur 1 jam 2 jam, dan merasa dirinya sehat, nggak kena apa-apa. Ya memang nggak kena apa-apa, cuma ya bahaya untuk orang lain gitu. Baik, ya itu yang kita sebut tadi carrier itu ya, jangan sampai kemudian kita membawa bahaya untuk orang lain. Untuk itu kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan pemirsa, karena memang orang-orang yang sedang berjuang tentunya melawan COVID-19 adalah ada di luar sana. Kalau kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, tentunya ini adalah rezeki yang paling besar yang harus kita jaga, dan tentunya tanpa untuk membebani orang lain, begitu ya Pak Ridho ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi tentunya pemirsa, tetap bersama kami di PTV Show.